Kali ini kita masih suasana ulang tahunnya Ray Utami. Karena dia lagi ulang tahun, kan kita kemarin habis makan-makan di rumah tuh. Tetapi kita belum secara intimate ya makan-makan bareng semua kru dari Ray-Ban Entertainment. Jadi hari ini kita mau makan dengan ya makan-makan yang enak lah dengan kru Ray-Ban Entertainment. Kebetulan kita difasilitasi dimakan di apa nih namanya? Namanya adalah Cipon Japanese Kitchen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Malam ini adalah malam Nisfu Sya'ban, di mana beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan biasanya di malam Nisfu Sya'ban ini kita akan membaca surah Yasin sebanyak 3 kali dan memohon doa kepada Allah agar dibukakan pintu maafnya sebesar-besarnya. Dan ini adalah Nisfu Sya'ban aku yang pertama yang akan aku baca surah Yasin. Nauzubillah min zalik ya, ternyata di kehidupan aku sebelumnya yang zaman jahiliyah itu, aku tidak pernah melakukan ritual ini, ibadah ini. Ya aku puasa, tapi sampai Nisfu Sya'ban ini aku tidak pernah menjalani. Dan alhamdulillah sekarang menjadi Ray Utami yang baru, yang sudah hijrah. Insya Allah berkahi malam ini. Dan di malam ini juga kami kru Ray-Ban Entertainment, terus ada juga Eren anakku, dan juga ada suamiku Pablo yang akan bersama-sama kita sholat. Terus setelah itu kita akan membaca surah Yasin di malam Nisfu Sya'ban ini. Perasaannya tahun ini lebih senang ya, karena pada saat aku ulang tahun beberapa waktu lalu, itu sesuatu yang beda, karena ulang tahun yang sebelumnya di zaman jahiliyah juga. Di Nisfu Sya'ban yang sebelumnya pun, 2 tahun lalu Nisfu Sya'ban yang sebelumnya aku juga sedang melakukan maksiat yang tidak ada ujungnya. Alhamdulillah di kesempatan kali ini, di umur yang ke-34 ini, Allah memberikan rahmat dan karunia yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seorang seperti ini, walaupun jalannya dari sebuah musibah atau ujian dari Allah berikan, tetapi itu membawa sejuta kebaikan. Mudah-mudahan aku bisa terus seperti ini, memberikan kebaikan, beribadah, memohon ampun pada Allah, dan memberikan menjalani ibadah-ibadah sunat maupun wajib terus sampai aku meninggal dunia. Amin ya Allah, mudah-mudahan husnul khotimah. Baiklah, kayaknya bicaranya udah panjang. Semuanya juga udah pada siap untuk kita membacakan surah Yasin di malam Nisfu Sya'ban ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan inspirasi untuk teman-teman juga yang sibuk dengan kegiatan tidak sempat Nisfu Sya'ban. Ayolah, mari kita melakukannya. Nisfu Sya'ban toh setahun sekali juga gitu loh. Selagi kita ada umur, selagi diberikan kesehatan, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kita akan segera membacakan surat Yasin ya, sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Malam ini kita masih diberikan kesehatan pada saat di malam Nisfu Sya'ban ini. Dan kita akan melakukan ibadah membaca surah Yasin, itu sebanyak 3 kali. Kita membaca bersama-sama. Yang tidak mempunyai buku Yasin bisa melihat di aplikasi Muslim menggunakan handphone masing-masing. Ya, kita mulai membaca surat Yasin. Silakan Hasbi dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi anakihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghsaynahum fahum la yubsirun wasawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaibi fabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim inna nahnu nuhyil mauta wa na'lamu ma qaddamu wa asrarahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin wadrib lahum masalan ashabal qaryah Iza'ahal mursalun Iz arsalna ilaihim mujnaini fakazzabuhuma fa'azazna bis-salisin faqalu inna ilaikum mursalun qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalna ila rahmanin min syai'in antum illa takdzibun qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa al-balagul mubin qalu inna tatariyana bikum la illam tantahu lanarjumanakum wa la yamassanakum minna azabun alim qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum ba'antum qaumun musrifun wa ja'a min asfal madinati rajul yas'aqala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum azza wa hum muhtadun wa ma liya la'budul ladzi fatarani wa ilayhi turja'un attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahman bidurilla tutni ani syafa'atuhum say'aw wa la yunkizun inni idhal fi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un killat kullil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alni minal mukramin wa ma anzalna ala qaumi min jundin minas samaa'i wa ma kunna munzilin in kanat illa sayyatan wahidatan fa idza hum khamidun ya hasratan 'alal ibadi ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastaji'un alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un wa in kullun lama jami'un ladaina muhdarun wa ayatul lahumul ardu maitatu ahyayna wa ahrasna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fazzarna fiha minal uyun liyakulu min samarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tunbitul ardu wa min anfusihim mimma ya'lamun
وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا مظلمون والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في الفلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نخرجهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفهم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لكم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء له أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا وعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلى ساعة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فجاءهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تأكلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن لم ننكس في الخلق أفلا يأكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم يروا إنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر لا يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمر أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, zat yang paling pantas untuk disembah, ditakuti, dihormati, dipatuhi, zat yang maha kuat, yang maha bijaksana, yang maha perkasa, yang maha adil, yang maha pemurah dan penyayang, juga zat yang menggantungkan segala kehidupan kita, baik itu makanan maupun minuman, tempat tinggal, pakaian, segala apa yang menjadi kebutuhan kita dalam roda kehidupan dunia ini Allah cukupi. Dan juga tidak lupa kita sampaikan sholawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah, berkat tuntunan beliaulah kita bisa mengetahui yang mana yang namanya halal, yang mana yang namanya haram, apa yang dilarang dan apa yang dibolehi dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat beliaulah kita bisa mendapatkan panduan hidup. Dan juga manusia terbaik ini juga akan menjadi pimpinan anak-anak Adam di hari kiamat kelak. Salawat dan salam juga kita persembahkan untuk beliau, dan alangkah lebih baiknya juga kita mengucapkan syukur alhamdulillah dalam setiap kesempatan yang berbahagia ini. Seperti pada malam hari ini, kita mengucap syukur alhamdulillah karena kita masih diberikan umur, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk bertaubat dan berbuat baik, beramal soleh. Dan di malam nisfu Syaban ini mudah-mudahan apa yang tadi telah kita bacakan yaitu surah Yasin sebanyak 3 kali, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada usia kita. Bukan saja umur yang panjang, tetapi keberkahan dalam setiap umur kita, dalam setiap nafas kita, dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Allah jauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari penyakit yang mematikan, Allah jauhkan dari orang-orang zolim, Allah jauhkan dari kejadian-kejadian yang merugikan dunia dan akhirat, dan Allah berikan keselamatan dunia dan akhirat. Dan di malam nisfu Syaban ini banyak sekali yang memang kita harus berintrospeksi diri, bermuhasabah diri, karena dalam menyambut bulan suci Ramadan alangkah lebih baiknya kita menghadapinya dengan perasaan tulus dan ikhlas dan hati yang bersih. Apa yang dimaksud dengan hati yang bersih adalah hati yang tidak punya dendam, hati yang saling memaafkan, hati yang meminta maaf apabila dia salah terhadap orang lain. Karena dosa kita atau kesalahan kita, baik itu perbuatan maupun secara lisan maupun secara perbuatan, baik disengaja ataupun tidak sengaja, hanyalah orang tersebut yang dapat memaafkan kita, bukan Allah. Allah, kita berhak meminta kepada Allah, namun apabila orang tersebut disakiti hatinya oleh kita, ya kita yang harus meminta maaf atas perbuatan tersebut. Maka di malam nisfu Syaban ini alangkah lebih baiknya kita meminta maaf kepada siapa saja yang sekiranya kita pernah berbuat salah, baik lisan maupun perbuatan, baik disengaja maupun tidak,
kepada orang tersebut selagi orang tersebut masih hidup di dunia ini. Dan apabila orang tersebut sudah meninggal, akan sulit nantinya untuk orang tersebut bisa memberikan maaf kepada kita. Dan kita dapat mendapatkan dari ridhonya Allah Lillahi ta'ala. Kemudian pada saat malam nisfu Syaban ini, alangkah baiknya kita mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan yang penuh berkah, yang penuh pahala, yang penuh ampunan, yang penuh rahmat, dibukakan sebesar-besarnya pintu rahmat, pintu karunia, pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan alangkah lebih mulianya adalah orang yang bisa memaafkan, itulah sebaik-baiknya orang yang mulia. Kedudukan orang yang memaafkan dan orang yang meminta maaf lebih mulia adalah orang yang memaafkan. Jadi begitu kalau kita bisa berbesar hati walaupun orang tersebut belum meminta maaf, alangkah baiknya kita sudah memaafkan orang tersebut. Karena pahala yang sangat besar bagi orang yang memaafkan walaupun orang yang salah kepadanya tidak meminta maaf secara langsung. Itulah kenapa diturunkan Nabi Muhammad SAW dalam Islam, agar kita semua diberikan panduan dalam menjalankan kehidupan ini berupa akhlak yang mulia, yaitu maaf dan memaafkan. Pada kesempatan ini, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bahwasanya kita tahu puasa Ramadan itu adalah hal yang wajib dan hal yang sangat besar pahalanya. Karena setiap orang yang berpuasa, ketika dia berbuka dan dia berdoa, insya Allah doanya itu tanpa ada ijabahnya. Artinya doanya itu akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam, doa itu tidak ada yang tidak dikabulkan. Kita berdoa, pasti Allah kabulkan. Hanya saja ada 3. Allah kabulkan segera, Allah kabulkan diganti dengan yang lebih baik, atau Allah simpan menjadi pahala kita di hari kiamat. Jadi ada riwayat yang mengatakan bahwa pada hari kiamat tersebut, orang-orang yang berdoa namun tidak dikabulkan oleh Allah di dunia, itu di atas kepalanya akan ada cahaya berupa pahala yang sangat besar. Dan orang tersebut bertanya, "Ya Allah, pahala apa ini? Padahal saya tidak pernah melakukan amal ibadah yang sebanyak ini." Malaikat menjawab, "Ya, ini adalah pahalamu pada saat doa-doamu belum dijawab di dunia." Jadi jangan pernah putus asa kita dalam berdoa. Dalam berdoa kita harus ikhlas kepada Allah. Tidak ada yang tidak dikabulkan. Kalaupun doa itu tidak terkabul di dunia, itu akan menjadi pahala yang besar di hari kiamat. Ada riwayat yang mengatakan juga, kalau ya Allah, kalau aku tahu pahala doa itu sebesar ini, hamba akan meminta agar doa hamba tidak dikabulkan di dunia untuk menjadi pahala saja di hari kiamat kelak. Jadi di dalam Islam ini tidak ada perbuatan yang tidak ada konsekuensinya. Segala sesuatu, baik itu amal maupun dosa, akan ada ganjarannya, baik pahala maupun dosa. Seperti pada perbuatan kita dosa di dunia. Ada yang mengatakan bahwa saya berbuat dosa nih. Pasti Allah nanti akan hukum saya di akhirat kok. Ternyata di dunia tidak dihukum, tidak dipenjara misalnya, tidak diberikan apapun, tidak ada konsekuensinya. Pasti mungkin dosaku hanya dihukum di akhirat. Ternyata tidak seperti itu. Dosa itu ada konsekuensinya dunia dan akhirat. Contohnya seperti musibah yang kita dapatkan. Misalnya kita lagi jalan, ternyata terpelosok kali atau jatuh. Itu kita harus banyak-banyak istighfar. Mungkin itu dosa-dosa kita yang telah lalu, cuma Allah ingin bersihkan, makanya Allah kasih jatuh supaya kita bersabar dan supaya kita
dapat konsekuensi dari dosa itu di dunia. Jadi dosa itu ada dua konsekuensinya, akan mendapatkan konsekuensi di dunia dan juga konsekuensi dosa di akhirat. Maka dari itu, dalam kita menjalani kehidupan ini, mudah-mudahan kita bisa meminimalisir dosa yang kita lakukan di dunia agar Allah tidak murka terhadap kita. Maka dari itu kita harus terus berintrospeksi diri apa yang salah dari diri kita dan kita akan perbaiki iman dan Islam kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu riwayat, bukan riwayat ya, tapi aku pernah mendengar ceramahnya seorang ustadz. Pada saat itu dia sangat fasih, sekolah di Arab Saudi, kemudian selalu mendapatkan nilai tinggi dalam ilmu agama Islam pada saat itu. Kemudian sholatnya selalu rajin, tidak pernah lupa membaca Al-Quran. Namun ustadz tersebut bertanya kepada ustadz yang rajin tersebut, kok dia sangat rajin ya Allah, tetapi engkau memberikan nikmat hanya sedikit, rezekinya hanya sedikit, dia hanya segitu-gitu aja gitu. Akhirnya Ustadz A ini penasaran ke rumah Ustadz B ya. Dia ingin tahu apa sih kenapa dia tidak kunjung selama bertahun-tahun, tidak diberikan nikmat, padahal dia orang yang sangat soleh gitu dalam menjalani ibadahmu ya Allah. Ternyata pada saat Ustadz A dan Ustadz B berkendara lah, Ustadz B tersebut menyetir mobil. Terus ada motor yang menyerempet dia. Nah, Ustadz A berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, seperti itu. Tetapi Ustadz B yang perangainya sangat bagus, sholatnya sangat rajin, puasanya, ngajinya, ternyata tidak disangka, tidak juga dia mengucapkan kata-kata yang tidak selayaknya kepada orang yang menyerempet itu. Jadi dari situ Ustadz A mempunyai jawaban, bahwa mungkin ada dosa yang sedikit ini, makanya Allah lambatkan karena masih ada dosa-dosa yang harus dibersihkan. Seperti itu. Karena kita tidak pernah tahu amalan kecil apa yang bisa membuat kita masuk ke surga, atau dosa kecil apa yang bisa membuat kita masuk ke neraka. Ada kisah juga, ada seorang pelacur yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing yang kehausan. Dari sebab itulah seorang pelacur tersebut masuk ke dalam surga. Dan ternyata ternyata bukan karena dia memberikan minum kepada anjing tersebut karena dia masuk surga. Kalau misalnya benar seperti itu, berarti semua orang juga akan memberikan minum kepada anjing yang kehausan dong supaya masuk surga. Ternyata yang Allah lihat adalah keikhlasannya. Keikhlasan dia memberikan minum tanpa riya, tanpa ingin diketahui orang lain. Jadi di sini kita harus hati-hati juga dalam beribadah. Sholat, puasa, ngaji yang kita kerjakan, apabila kita ingin dilihat orang, ingin dilihat calon mertua misalnya, calon pasangan, ingin dilihat keluarga, ingin dilihat teman, itu nantinya Allah akan hisab untuk yang pertama kalinya. Makanya pada saat ada riwayat yang mengatakan bahwa orang yang pertama kali akan dihisab adalah orang yang soleh, namun kesolehannya itu bukan karena Allah. Jadi itu yang lebih mengerikan di antara daripada orang yang jelas-jelas mabuk-mabukan misalnya, mabuk-mabukan, mencuri, membunuh. Udah jelas-jelas nih dia kafir misalnya, fasik. Justru Allah akan lebih pertama hisab yaitu orang yang ibadahnya rajin, sholatnya rajin, orang alim seperti itu, tetapi dia ibadahnya bukan karena Allah. Berarti dia menyekutukan Allah. Seperti itu. Jadi kita harus hati-hati sekali atas perbuatan kita yang kecil. Niat hati kita, kebersihan hati kita harus dijaga agar kita bisa menjalani Ramadan ini dengan hati yang suci dan bersih. Apabila kita
masih ada kebencian di hati kita, masih ada dendam di hati kita, masih ada rasa iri dan dengki di hati kita, maka ibadah yang kita jalani akan terasa sia-sia. Ibarat kita memendam kebencian di dalam hati kepada seseorang, itu ibarat kita membawa apel di dalam tas kita. Apel itu akan kita bawa terus-menerus, hari berhari, berat rasanya. 3 hari kemudian akan busuk dan baunya akan kemana-mana dan itu akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Seperti itulah kebencian jikalau kita membawanya di dalam hati kita secara terus-menerus. Jadi ikhlaskan semuanya karena Allah, lepaskan semua kebencian itu, sabar dalam menghadapi ujian, terutama ujian pada saat virus corona melanda, semua usaha banyak yang tutup, pekerjaan juga banyak yang terbengkalai, karyawan juga banyak yang di PHK, itu kita harus ekstra sabar dalam menghadapi ujian ini. Sesungguhnya setiap ujian itu datang untuk kita kembali kepada Allah dan untuk menggugurkan dosa-dosa kita dan untuk mendapatkan pahala yang tak terhingga. Di mana pahala sabar itu adalah pahalanya tidak terhingga. Mungkin kalau sholat berjamaah pahalanya kita bisa tahu 27 derajat misalnya. Kalau puasa pahalanya seperti sekian. Mensedekahkan misalnya akan dilipat gandakan oleh Allah misalnya ratusan kali lipat. Tetapi pahala sabar inilah tidak dijelaskan oleh Allah. Barang siapa yang dia sabar dalam menghadapi ujian dunia dan dia bisa berpegang teguh pada kebenaran agama Islam, itu pahala sabarnya tidak terhingga. Jadi pahala yang terbesar adalah pahala sabar. Mudah-mudahan semua yang ada di sini, kru Ray-Ban Entertainment, baik saya juga masih belajar juga, proses hijrah ini masih terus belajar. Saya di sini, aku di sini berbicara di depan ini bukan berarti orang yang paling paham. Aku di sini juga sama-sama belajar. Tolong diberikan masukan jikalau ada ilmu-ilmu baru, kemudian ada kajian-kajian baru, tolong diberi masukan. Jadi ini di sini aku sebagai seorang muslim harus menyampaikan sesuatu kebenaran dan kebaikan kepada sesama saudara muslimku yang ada di depan gitu dan keluargaku yang ada di depan ini. Jadi kita mulai dari sekarang, mudah-mudahan sisa umur kita yang ada di dunia ini dipergunakan untuk sebaik-baiknya dan meraih pahala dari Allah. Dan aku juga di sini untuk menghadapi Ramadan ini secara pribadi aku meminta maaf kepada suamiku, Pablo Putra Benua, apabila aku ada salah selama ini, agar dimaafkan, pintu maaf seluas-luasnya agar aku bisa menjalani Ramadan ini dengan tulus dan ikhlas dan ridhonya Allah. Kepada Adul, kepada Kevin, kepada Rudi, kepada Hasbi, dan kepada karyawan-karyawan aku yang mungkin nanti melihat video ini yang belum bisa bersilaturahmi secara langsung, juga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya agar kita bisa lebih ikhlas dan ridho menjalani ibadah suci bulan Ramadan ini. Itu saja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam perkataan aku ini. Pokoknya kekurangan itu pasti datangnya dari aku sendiri, dan kelebihan dari kata-kataku ini pasti datangnya dari Allah. Itu saja buat aku. Mudah-mudahan kalian bisa memberikan maaf juga kepadaku dan kepada keluargaku semuanya, dan kita diberikan keikhlasan, kesabaran, kekuatan dalam menghadapi ujian di COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita selesai merayakan Nisfu Sya'ban. Ini adalah perayaan Nisfu Sya'ban pertama
saya ya, karena selama ini juga ya ibadahnya masih bolong-bolong pada saat itu ya. Setelah sekarang berhijrah, alhamdulillah bisa mengikuti Nisfu Sa'ban ini gitu. Dan sangat berkesan ya, tadi kita membaca surat Yasin bersama ya. Dalam menuju bulan Ramadan, ini adalah hal yang baik untuk dilakukan seorang muslim terutama ya, karena di sini kita juga akan saling memaaf-maafan ya kan, di antara seluruh karyawan, saya, Ray juga gitu. Ada unek-unek, kita harus ungkapkan juga begitu. Ini adalah sebuah momen yang istimewa dan spesial lah bagi saya dan seluruh tim Ray-Ban Entertainment gitu. Insya Allah kita dalam waktu dekat akan menghadapi bulan Ramadan. Semoga di masa pandemi ini segala sesuatu kesusahan, hal-hal yang membuat kita terhambat mungkin perekonomian dan sebagainya, semoga terselesaikan dengan baik, Covid cepat berlalu ya, pandemi ini cepat berlalu, kita bisa sama-sama bergandengan tangan, berjalan seperti dahulu lagi, menyejukkan suasana di lingkungan kita masing-masing tanpa harus pusing memikiri Covid ya dan lain-lain gitu. Karena dengan adanya pandemi Covid ini juga banyak pihak-pihak yang akan saling berseteru tuh biasanya itu, karena keadaan ekonomi yang susah pasti satu sama lain ada aja lah begitu, dari segi bisnis dan sebagainya pasti ada aja gitu kan ya. Insya Allah semua akan terselesaikan dengan baik. Kita panjatkan doa kepada Allah agar Allah memberikan selalu kebaikan-kebaikannya kepada kita semua, memberikan keberkahannya kepada kita semua, sehingga kita dapat melalui cobaan ini menjadi sesuatu yang baik gitu. Karena ibarat emas ya, emas itu di awal itu harus dibakar dulu gitu untuk menjadi sebuah perhiasan gitu. Karena kita adalah emasnya Allah gitu ya. Kita sedang dibentuk, diuji oleh Allah, kita dibakar oleh Allah agar kita dibentuk menjadi sebuah perhiasan yang berharga di kemudian hari. Jadi tetap tegar, tetap istiqomah, jangan takut gitu. Allah selalu ada di sekitar kita. Hai semuanya, makasih ya udah nontonin setiap video-video aku dan udah subscribe Ray Utami dan Benua di YouTube channel kita, dan udah nontonin setiap 7 Days Love, juga ada Raise Angels. Pokoknya aku makasih banyak untuk viewer setia aku. By the way, kalau ada yang nanyain, Kak Ray, hijab instannya bagus deh, pakainya seperti ini ya, terus beli di mana? Nah, ini aku selalu pakai di video-video aku adalah hijab seperti ini karena aku produksi sendiri, yaitu namanya rayutami.id. Nah, buat kalian yang pengen sama kayak aku hijabnya, bahannya dari sutra, halus banget, sutra Armani. Nah, cara pesennya di sini ya guys. Udah ada fast respon via WA di 085-8-nya 3 kali 315101 atau di Shopee rayutami.id, atau bisa pesen di Tokopedia Rayutami spasi ID, atau bisa langsung mampir ke Instagramnya rayutami.id, atau bisa DM aku juga ya. Selamat berbelanja dan selamat melihat produk-produk persembahan dari rayutami.id. Semoga berkah, mudah-mudahan kalian suka. Ditunggu orderannya karena bakalan banyak promo-promo yang aku berikan khusus untuk subscriber atau viewer aku. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.